Hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan ini adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bulan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Ka'bah itu diserang oleh pasukan gajah yang datang dari Habasyah, dari Ethiopia, di tahun yang sama di situ dilahirkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dilahirkan di hari Senin dini hari di tahun ketika Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Juga pertama kali wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga di hari Senin. Hijrahnya beliau, berpindahnya beliau dari kota Mekkah menuju kota Madinah juga dimulai di hari Senin, dan beliau nyampe di kota Madinah juga di hari Senin. Bahkan beliau Nabi Muhammad SAW wafat pun di hari Senin. Jadi hari Senin ini hari yang luar biasa. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi pada diri baginda Muhammad SAW. Dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim, pernah satu sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa hari Senin. Karena Nabi itu puasa hari Senin dan Kamis. Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, Nabi menjawab, hari Senin itu adalah hari kelahiranku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa unzila alayya fihi, dan pertama kali wahyu yang diturunkan kepadaku yaitu di hari Senin. Maka dipuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dikatakan Nabi itu memperingati hari kelahirannya. Ya, seperti kita ini ya, yang ada sekarang ini memperingati hari lahir ya, atau ulang tahun. Tapi caranya Rasulullah itu bukan dengan menghidupkan lilin atau nyanyi-nyanyi, bukan. Tapi Nabi itu memperingati hari kelahirannya dengan ibadah, ya, dengan berpuasa dan memperbanyak ibadah. Kalau mau ikut cara memperingati hari lahir ala Rasulullah, ngikuti caranya Rasulullah, ya berarti memperingatinya dengan memperbanyak ibadah, begitu. Misal di KTP kita itu ada tanggal lahir, ya pas hari itu ya kita puasa, ngikuti Rasulullah memuasai hari lahirnya. Atau boleh lebih daripada itu, misalnya jauh-jauh hari baca Al-Quran, ketika di hari lahirnya hataman Quran, begitu ya. Terus undang-undang beberapa orang ngasih makan, sedekah dan seterusnya. Nah, ini cara memperingati hari lahir yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nyembul lilin atau nyanyi-nyanyi, bukan. Nah, dan ketika datang bulan Maulid ini, para ulama mengatakan ini adalah hari yang patut kita rayakan, kita gembira di dalamnya, karena bulan ini dilahirkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi yang lain, di waktu yang sama, mereka para ulama juga bersedih dengan bulan Maulid ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil nyawanya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Maulid juga. Jadi ya seneng ya susah, begitu, campur. Senengnya karena hari atau bulan kelahirannya Nabi, susahnya ya karena bulan ini juga bulan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin kalau kelahiran Rasulullah kita sering mendengarkan. Malam hari ini tak ceritai tentang bagaimana wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi itu sempat tak keluar rumah karena beliau sakit, dan beliau meminta izin kepada istri-istrinya supaya beliau dirawat di rumah Siti Aisyah. Nabi dalam keadaan sakit itu masih minta izin sama istrinya. Padahal walaupun tidak minta izin pun ya tidak ada masalah, kan Nabi begitu ya. Tapi ini mengajarkan kepada kita bahwa akhlak itu penting, tata krama itu penting kepada siapapun. Dan Nabi menggambarkan bagaimana akhlak beliau terhadap istri-istrinya. Kemudian juga Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil gitu. Nah, kalau Nabi dirawat di rumah Siti Aisyah, kan istri yang lain tidak setuju begitu. Kenapa tidak di rumah saya? Tidak adil berarti. Makanya Nabi SAW itu meminta izin, meminta ridho kepada istri-istri yang lain supaya selama beliau sakit dirawat di rumah Aisyah, Siti Aisyah. Maka istri-istri beliau ridho, setuju, dan Nabi dirawat di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu Nabi itu sakit panas yang tinggi. 3 hari Nabi tidak keluar ke masjid, di rumah saja. Sampai datang hari keempat, ketika itu para sahabat sedang siap-siap melakukan sholat subuh di masjid. Dilihat ini Rasulullah tidak mungkin keluar seperti kemarin. Maka yang menjadi imam sholat sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maju Sayyidina Abu Bakar seperti hari-hari kemarin, sholat subuh bersama para sahabat, jadi imam. Tengah-tengah mereka ini para sahabat sholat subuh, Nabi SAW dibopong sama 2 orang keluar dari kamarnya ke rumah, dari kamar Siti Aisyah ke masjid. Karena kalau kita gambarkan ini masjid, kiblatnya ke sana, maka sebelah-sebelah tembok ini adalah kamar-kamar istri-istrinya Nabi SAW. Jadi ketika mereka sedang tengah-tengah sholat, tiba-tiba Nabi keluar dari samping begitu, digotong sama 2 orang, berdiri Nabi SAW. Kata para sahabat, diantaranya Anas bin Malik, beliau mengatakan, tidak pernah kami gembira seperti hari gembiranya kami melihat Rasulullah keluar dari kamar hari itu. Saking senengnya Nabi tidak keluar 3 hari. Wis cemas ya, bingung para sahabat ini, kenapa Rasulullah sakit apa begitu. Tahu-tahu Nabi keluar, seneng para sahabat. Bahkan mereka mengatakan, ketika Rasulullah keluar dari kamar Siti Aisyah, kami mendapati Nabi itu wajahnya berseri-seri seperti rembulan, seperti bulan purnama. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mundur dari tempat imam itu, Pak Imaman itu, beliau mundur melangkah ke belakang. Maka kata sama Nabi diberikan isyarat supaya meneruskan sholat, teruskan. Suruh tetap jadi imam sama Nabi SAW sampai diteruskan itu sholat subuh sampai selesai. Melihat wajahnya Rasulullah, para sahabat sudah yakin bahwa Rasulullah ini sembuh. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semuanya menyatakan Rasulullah sudah sembuh. Yang lainnya tanya, wahai Abul Hasan, wahai abahnya Hasan, wahai Sayyidina Ali, bagaimana keadaan Rasulullah? Alhamdulillah Nabi sudah sembuh katanya. Ternyata enggak, itu sakitnya masih berlanjut, dan Nabi meninggal ya terakhir ya sakit panas itu meninggal. Maka di hari terakhir wafatnya Rasulullah SAW, beliau berada di rumah Siti Aisyah, istri beliau, dan ada di pangkuan istrinya Siti Aisyah.
Kemudian Nabi SAW memandang kepada satu sahabat yang ada di dalam, yang masih keluarganya beliau, bernama Abdurrahman. Dilihat terus Abdurrahman sama Rasulullah. Maka Siti Aisyah ini karena istri ya, istri itu tahu apa saja yang diingini sama suami kan tahu. Dilihat, kenapa kok dilihat ya Abdurrahman? Oh, ternyata Abdurrahman ini membawa siwak. Lah Siti Aisyah ini tahu Nabi itu sangat cinta dengan siwak. Makanya heran kalau ada umatnya Nabi SAW tidak seneng siwak atau tidak punya siwak. Siwaknya ganti gudang garam. Nabi itu paling cinta sama siwak. Sampai waktu mau meninggal itu siwaknya Abdurrahman itu dilihati terus sama Nabi. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, apakah anda pengen siwak yang dibawa oleh Abdurrahman itu? Maka Nabi menganggukkan kepalanya. Akhirnya diserahkan oleh Abdurrahman kepada Siti Aisyah. Dilihat siwaknya agak kering, maka digigit oleh Siti Aisyah. Ya, dilunakkan dengan ludahnya, digigit. Karena Nabi sudah dalam keadaan lemah. Setelah itu didekatkan ke mulutnya Rasulullah SAW dan digosokkan itu siwak ke giginya Nabi SAW. Setelah meninggalnya Nabi itu suatu kebanggaan bagi istri beliau Siti Aisyah. Beliau mengatakan hari meninggalnya Rasulullah SAW itu ketika beliau ada di rumahku dan di atas pangkuanku, dan di hari terakhir wafatnya beliau Allah mentakdirkan air ludahku bercampur dengan air ludahnya Rasulullah SAW ya, dengan perantara siwak tadi itu. Maka Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Nabi mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ternyata orang mau meninggal itu harus merasakan sakaratil maut, kata Nabi. Itu sekelas Rasulullah itu merasakan sakitnya sakaratil maut. Padahal Nabi itu makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Lah kalau kita ini ya apa nanti ngerasakan sakaratil maut itu? Nabi saja mengatakan seperti, apalagi kita. Bahkan dalam perkataan para ulama mengatakan ketika malaikat Israel itu mencabut nyawanya Rasulullah SAW, ditanya oleh Nabi, nanti manusia-manusia itu akan merasakan apa yang saya rasakan ini, kata Rasulullah. Kata malaikat Israel, loh wahai Nabi, ini cara yang paling halus yang saya lakukan. Mulai awal dulu saya mencabut nyawanya orang, ini cara yang paling halus ini. Loh, berarti umatku nanti sakit, nanti berarti lebih sakit dari saya. Iya. Kalau begitu separuh sakit sakaratul maut umatku semuanya ini, separuhnya saya tanggungkan ke saya. Kasihan mereka. Ketika dicabut nyawanya Nabi SAW itu keluar keringat. Ya, berkeringat Nabi SAW. Kata Siti Aisyah, biasanya Rasulullah itu kalau sedang sakit, beliau itu selalu membaca doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Kalau dibaca, besoknya sembuh Rasulullah itu. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi. Itu biasanya dibaca oleh Nabi ketika sakit, dan itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Tapi ketika hari wafatnya beliau, sakitnya beliau sambung dengan wafat, itu Nabi tidak berdoa, tidak membaca doa itu. Malah beliau mengatakan Allahumma rafiqal a'la, ya Allah saya kepingin kembali kepadamu. Doanya sudah lain, karena beliau tahu hari itu adalah hari wafatnya. Maka kata keluarga beliau Siti Aisyah mengatakan idzan la yakhtaruna. Kalau Nabi mengatakan Allahumma rafiqal a'la, ya Allah saya ingin berjumpa dengan engkau, saya ingin bertemu dengan engkau, berarti Nabi sudah tidak memilih kita lagi, sudah tidak pengen hidup sama kita lagi. Beliau mau berpindah alam berarti.
Akhirnya wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kabar wafatnya beliau mulai menyebar dari rumah Siti Aisyah keluar. Banyak dari para sahabat itu tidak percaya dengan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mereka orang yang tidak beriman atau tidak siap menghadapi musibah, bukan. Para sahabat itu orang-orang yang hebat, tapi mereka itu saking sedihnya begitu dengan khabar atau kabar meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat perempuan yang bernama Ummu Salamah mengatakan, saya tidak percaya sama sekali dengan kabar meninggalnya Rasulullah. Yang lebih hebat lagi Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sampai bersumpah, wallahi ma mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah saya bersumpah Nabi tidak mungkin mati katanya. Barang siapa yang mengatakan Nabi wafat, saya penggal kepalanya, kata Sayyidina Umar. Saking ya tidak siapnya, ya sedihnya kalau memang Nabi itu benar-benar wafat. Akhirnya beliau memastikan, datang ke rumah Rasulullah SAW bersama sahabat yang bernama Mughirah. Sayyidina Umar dan Mughirah datang meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi, ke kamar Siti Aisyah. Maka diizini oleh Siti Aisyah, dan beliau Siti Aisyah memakai penutup, memakai hijab begitu, karena Sayyidina Umar bukan mahramnya, Mughirah juga bukan mahramnya. Masuklah Sayyidina Umar dan Mughirah memandang jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertidur ketika itu ya, di atas kasurnya. Apa kata Sayyidina Umar? Wa ghasyah, alangkah hebatnya pingsannya engkau ya Rasulullah. Loh, dibilang pingsan, dibilang semaput Rasulullah itu, tidak percaya kalau Nabi meninggal. Yang Mughirah melihat ini Nabi wafat sudah. Sayyidina Umar tidak percaya, tidak, ini Nabi ini pingsan saja, bentar lagi bangun. Keluar dari rumah, maka Mughirah mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, Nabi itu sudah wafat, bukan pingsan. Marah Sayyidina Umar. Mughirah, Nabi itu pingsan. Siapa yang bilang Nabi itu wafat? Kalau ente berani menyebarkan kabar Nabi wafat, awas, jangan menyebarkan fitnah, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Marah Sayyidina Umar, sampai beliau itu ngomong di depan sahabat-sahabat yang banyak bahwa Nabi itu tidak wafat. Tidak lama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang dengan kudanya, ya dari rumahnya yang di daerah atas, daerah pegunungan, datang dengan kudanya, turun daripada kuda, masuk ke rumah putrinya Siti Aisyah, istri Rasulullah. Ini putra Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Sayyidina Abu Bakar, melihat jasad Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, engkau telah wafat wahai Rasulullah SAW. Ya, saya sedih, katanya. Sayyidina Abu Bakar, ya, sedih saya melihat anda wafat. Akhirnya beliau mendekatkan kepalanya ke dahi Rasulullah dan dicium Nabi SAW sebanyak 3 kali dicium sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sambil menyatakan, bi abi wa ummi, saya bersumpah demi orang tuaku, demi abahku, demi ibuku, tibta hayyan wa mayyitan, engkau itu indah, engkau itu wangi ya Rasulullah ketika hidup, dan engkau indah dan wangi setelah mati, engkau tetap indah dan wangi ya Rasulullah. Keluar dari rumah, disaksikan para sahabat itu sedang mendengarkan kalam ucapan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, ijlis ya Abul Harith. Sayyidina Umar, sudah cukup, duduk kamu, katanya. Tak mau. Ijlis ya Abul Harith, duduk wahai Umar. Tak mau. Ijlis, sampai 3 kali tak mau duduk Sayyidina Umar. Tetap Rasulullah tak meninggal, tetap tidak akan meninggal Rasulullah SAW sampai beliau menghukum semua orang-orang munafik, kata Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membuka khutbahnya, alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mulai Sayyidina Abu Bakar ceramah. Ketika Sayyidina Abu Bakar ceramah,
maka orang-orang yang asalnya melihat Sayyidina Umar semuanya berpaling melihat Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau membawakan khutbah pidato yang terkenal itu ya sampai sekarang. Beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah karena adanya Nabi Muhammad, maka ketahuilah Nabi Muhammad hari ini telah wafat. Wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah menyembah karena Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad adalah calon mayit, dan mereka umat ini semuanya manusia adalah calon mayit semuanya. Dan dibaca ayat yang wa Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan. Qad khalat min qablihir rusul, telah berlalu utusan-utusan sebelum beliau, dan para nabi-nabi terdahulu juga wafat. Afa in mata au kutila in galabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad itu Nabi Muhammad wafat atau dibunuh dalam peperangan, kalian akan meninggalkan ajarannya? Wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Barang siapa yang setelah wafatnya Nabi Muhammad kembali kepada kesesatannya, maka tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Abdullah bin Abbas, ya, misan sepupunya Rasulullah. Saya saksikan para sahabat itu seakan-akan baru pertama kali mendengarkan ayat Al-Qur'an itu, padahal sudah sering dibaca. Saking bingungnya, saking susahnya dengan kabar itu, sampai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad bakal wafat itu seakan-akan tidak ada seperti dalam Al-Quran. Dan mereka baru ingat ketika mendengarkan ceramahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abdullah bin Abbas, saya saksikan para sahabat yang mendengarkan ceramahnya Sayyidina Abu Bakar itu tole-tole, saling tole-tolean, menyatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, di Al-Qur'an itu ada ayat itu katanya. Di Al-Qur'an itu ada ayat itu. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi. Ada ayat itu ya. Kita kok enggak kepikiran ya, baru ingat sekarang. Iya, berarti Nabi Muhammad wafat. Baru ketika itu mereka yakin Nabi SAW itu telah wafat. Ini ceritanya panjang sampai bagaimana Nabi disolati oleh para malaikat Allah dan seterusnya, panjang ceritanya. Alhasil, bulan Maulid ini adalah bulan kegembiraan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Juga kalau diceritakan tentang wafatnya Rasulullah ya kita sedih. Apa yang lebih membuat kita sedih ketimbang wafatnya Nabi Muhammad SAW? Karena itu Nabi SAW dalam satu riwayat menyatakan, kalau ada di antara kalian kena musibah, kena ujian dari Allah, ingatlah dengan musibah wafatnya saya. Kenapa? Banding no. Oh kena PHK, oh hartanya hilang, oh ditinggal mati anaknya, oh ditinggal mati keluarganya. Bandingkan dengan musibah meninggalnya Rasulullah, mana yang lebih besar? Ya lebih besar meninggalnya wafatnya Rasulullah SAW. Dengan begitu ujian musibah yang kita terima nilainya seperti enteng. Iya wis, saya terima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ditakdir oleh Allah tidak ketemu dengan Rasulullah di atas dunia, mudah-mudahan ketemu dengan Rasulullah di akhirat. Ya, kita tidak ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu sahabat, orang yang menemani Rasulullah di masa hidupnya. Mudah-mudahan nanti tidak dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemani Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis malam hari ini dengan satu riwayat hadis, yaitu haditsus syafa'ah, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap para nabi itu diberikan satu doa yang pasti diberikan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai Nabi Adam sampai bawah. Nabi Adam dikasih, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, terus sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dikasih satu doa yang pasti diijabah, pasti dikasih sama Allah. Terserah mau dipakai apa, bebas. Karena itu ada nabi yang meminta kerajaan, seperti Nabi Sulaim, diberi sama Allah kerajaan yang luar biasa, memimpin seluruh dunia, sak jinjine jadi pelayan. Ada nabi-nabi yang ketika dia berdakwah mengajak umat, kemudian mereka tidak menerima ajakan nabi tersebut, maka doa ini dipakai untuk apa? Untuk membinasakan umatnya. Ya Allah, ini sepertinya orang-orang yang saya hadapi ini top ini ya, tidak melahirkan kecuali orang yang kafir, lebih kafir dari bapaknya, lebih ganas. Sudah ada harapan ini, hancurkan mereka semua. Doanya dipakai seperti Nabi Allah Nuh, ditenggelamkan semua sama Allah. Semua para nabi itu sudah memakai doa-doanya di atas dunia, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam terusan hadis ini, wa uridu an akhtabi'a da'wati, dan saya berkeinginan satu doa itu tak simpen, tak eman-eman, ndak tak pakai di masa hidupku, ndak wis, ndak tak pakai, ndak minta ini, ndak minta. Sebenarnya Nabi bisa minta, oh tak pakai wis, tak pakai apa, saya pengen seperti Nabi Sulaiman biar jadi raja, bisa Rasulullah itu. Oh sing nambeng-nambeng iki wis cek disiksa sama Allah misalnya, bisa. Tapi Nabi ndak berpikir seperti itu, ndak tak pakai, kata Rasulullah. Doa ini tak eman-eman di atas dunia, ndak tak pakai. Kapan saya pakai? Syafa'atan li ummati fil akhirah, nanti di akhirat baru tak pakai. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada umatku. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Doa itu akan dipakai oleh Rasulullah SAW, meminta kepada Allah supaya umat-umatnya beliau ini yang banyak dosanya, yang melakukan dosa-dosa besar, beliau meminta supaya diselamatkan dari api neraka Allah dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan jauh-jauh daripada Rasulullah. Kalau jauh daripada Rasulullah nanti ndak kena dungane Rasulullah nanti. Kita jaga sholat, kita jalankan puasa, kita jauhi yang haram, kita jauhi minum-minuman keras, kita jauhi berjudi, kita jauhi perempuan yang bukan muhrim, kita jaga mata, kita jaga tangan kita, kaki kita, kemaluan kita. Kenapa? Berharap nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Maulid, keberkahan bulan Maulid, keberkahan daripada manusia yang lahir di bulan Maulid ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah itu sampai kepada istri kita, orang tua kita, walaupun mereka sudah meninggal, putra-putri kita, sehingga keberkahan itu menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.